Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Kali ini kita ada pada tema persepuluhan keluarga. Saudara, jemaat Tuhan, ada kalanya kita susah untuk berkorban, untuk membayar persepuluhan. Mengapa? Karena kita memiliki kecintaan akan uang. Nah, apa kata Alkitab sebagai hikmat bagi kita tentang uang? Lukas pasal 16 ayat 13 berkata demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ada yang tertinggi, ya, ada yang rendah. Hanya ada satu tuan, tidak bisa dua tuan. Lalu dilanjutkan ayat itu berkata, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi. Kalau dia membenci yang tuan yang satu, lalu dia akan bersikap mengasihi, agapao, mengasihi secara luar biasa kepada yang satunya. Itu ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan atau meremehkan, menganggap enteng yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi atau menjadi hamba kepada Allah dan Mamon. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana sikap hati kita kepada uang dan kepada Tuhan. Ini adalah bagian firman Tuhan yang membuat kita pada pilihan. Kita harus memilih. Kita memilih Tuhan, agapao kepada Tuhan, mengasihi dengan penuh kepada Allah, ataukah kita mengasihi, cinta kepada uang? Tidak mungkin seseorang dapat mengabdi kepada dua tuan. Satu, kita bisa perhatikan, setia dikatakan, tetapi kemudian kita bisa tidak mengindahkan, kata proneo, menganggap enteng, menyepelekan. Mamon itu sebenarnya Bapak Ibu berarti harta kekayaan yang disimpan di dalam bangkir. Itu arti mamon pada masa kuno. Orang menyimpan hartanya di bangkir untuk menjamin keamanan hidupnya di masa depan. Rasa percaya pada harta yang tersimpan di bangkir inilah yang kemudian disebut dengan mamon atau dewa yang menjamin keamanan hidupnya di hari depan. Nah, firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa kita harus berharap mengasihi Allah dan bukan mengasihi mamon. Bahayanya kalau kita mengasihi mamon, karena Lukas 16 ayat yang ke-9 mengatakan mamon itu tidak jujur. Jemaat Tuhan ingat, kalau kita mencintai mamon, maka ada spirit yang asing, spirit yang tidak benar yang bisa kita miliki. Tapi kalau kita mengasihi Allah, kita akan menjadi bijak mengelola apapun, uang, kekayaan apapun yang Tuhan berikan. Tapi sebaliknya, kita akan menjadi sesuatu yang asing di hadapan Allah. Kita memiliki sifat mencintai diri sendiri. Kita ego, kita bisa tidak jujur karena uang memang akar dari segala kejahatan. Uang adalah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memimpin pada kegelapan. Lukas 16 ayat 14 sampai 15 begini. Ada Farisi, ada orang-orang Farisi. Mereka adalah hamba-hamba uang dan mereka mencemoohkan dia, dikatakan di Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 15. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata kepada hamba-hamba uang itu, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Perhatikan, tujuan hidup orang yang mencintai uang, hamba uang, adalah terlihat mulia, menipu. Karena dia mencintai dirinya lebih dari apapun. Sehingga dia berupaya bagaimana dirinya menjadi terlihat mulia, menipu. Karena mencintai dirinya. Inilah gelapnya mencintai uang. Lalu dikatakan juga dalam ayat 21 di Lukas 16. Dan ia ingin
di Markus 10 ayat 21 sampai 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepada orang muda itu, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang-orang yang miskin. Ayat 22 berkata, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Perhatikan, uang membuat seseorang menjadi selfish, mencintai dirinya. Segala hal yang gelap, yang buruk ada pada orang itu. Nah, sebab itu kita menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak mencintai uang, tapi mengelola uang. Matius 6 ayat 19-20 berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan memberikan hikmat. Kalau kita ingin memiliki iman yang benar, pertumbuhan kerohanian yang benar, maka kita harus mencintai Allah dan tidak membiarkan hati kita terikat pada uang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.